warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan surga dan neraka. Pada minggu yang lalu, Senin yang lalu, kita membahas tentang bagaimana pakaian, apa yang dipakai pakaian oleh penduduk neraka, kemudian apa pula tikarnya, apa pula selimutnya. Kita sudah jelaskan kemarin, selimutnya dari neraka, tikarnya dari api neraka, kemudian pakaiannya dari ter aspal panas yang mana membuat kulit melepuh, mengeluarkan darah dan nanah dan gatal, dan wajahnya diliputi oleh api. Jadi semuanya panas. Itulah tempat yang paling enak di neraka. Bagi manusia, tempat tidur itu tempat paling enak. Tempat yang paling enaknya saja seperti itu di neraka, apalagi tempat pengazabannya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah hindarkan kita dari api neraka dan Allah lindungi kita, anak-anak kita, keluarga kita. Sekarang kita lanjutkan dengan surat Al-Anbiya. Kita mulai dari ayat 38. Ayat 38 halaman 325. Sudah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulun, dan mereka berkata, orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang durhaka, di dunia dia berkata begitu. Apa katanya di dunia? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar? Janji-janji tentang hari kiamat, ada surga dan neraka. Tapi ini perkataan mereka dengan penuh ejekan. Abilo ada tanggal azab tu ke iyo manyo. Jika kamu orang yang benar, koyo batu ke engkau, amanya azab tu ke iyo.
diago-agonya. Tapi akan datang masanya. Ndak perlu nak kini dah. Ndak nak diminta-mintanya ketiba je. Pasti botu akhir Allah dulu di dunia bertanya-tanyanya bila azab tu ketiba amanya azab tu dicemeh-cemeh. Lau ya'lamul ladzina kafaru, kalaulah tahu orang-orang yang ingkar itu, hina la yakuffuna an wujuhihimun nar, ketika mereka tidak mampu mengelakkan azab Allah, api neraka itu dari wajah mereka, wala an zuhurihim, dan tidak pula mampu mereka mengelakkan dari punggung mereka. Jadi azab tu ditiba dari mana? Dari wajah, bagian depan tu Mas. Datang azab api neraka dari mukanya. Tak tahu mengelakkan kan ni. Wala an zuhurihim, dan tidak pula dari punggung mereka, berarti bagian belakang. Jadi azab tu datang muka belakang. Muka dibaik, di belakang dibaik no. Tak tahu mengelak dia. Tak mampu lagi mengelakkan azab tu. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak pula mendapat pertolongan. Ajan dia lo ada nang kamanolong. Maraki-rakyat na minta tolong, jan dia ada nang kamanolong. Idoan senyum. Lalu dalam kurungnya, tentulah mereka tidak meminta disegerakan. Kok tahulah, kan awal ayatnya lau ya'lamu, kalaulah mereka tahu, kalaulah dia tahu. Tahulah orang-orang nan mangecean tu, nan kini na isu-isu. Kok tahulah nyo azabnya tu. Ndak ka minta ganya disargiro-sagiroan. Kok tahulah orang bariknya nanti hisab di akhirat. Ndak ka mengecek di akhirat, mau tunggu. Kok tahu? Kan ada orang ngecek meneta. Di akhirat bisua. Anda samudah tu doh. Orang nan durako tu mengecek. Tayo azab ada tindak. Mazab tu ceceliak kah? Kok tahulahnya. Katikalah tiba masuk azab tu datang, mereka tidak akan mampu mengelakkannya lagi. Azab tu datang dari muka, awujuhihim, dari wajah mereka bagian depan, wala an zuhurihim, dan tidak pula mampu mengelakkan dari punggung belakang mereka. Jadi ayat ini menunjukkan azab tu datang dari mana? Muka belakang. Dari muka kanai baik, dari belakang kanai bamilaan. Sadang mailaan dari muka ko ni belakang membaik loh. Dan tak mau dipanggaan silik karate ke situ loh. Oh, awak raja silik, awak raja karate. Aculah mainan ke ya. Nama lakak tu dah orang loh. Siapa? Malaikat. Kemudian ayat 40-nya, bal ta'tihim baghtatan, akan tetapi datang kepada mereka itu atau
Kalau di situ buatnya hari kiamat. Tapi sebenarnya azab. Karena di ayat 39-nya menceritakan tentang azab. Kan tetapi datang kepada mereka tu azab. Azab nan datang tu Bapak Ibu baghtatan. Tiba-tiba. Tiba-tiba lah badangkang saja. Tiba-tiba lah tiba saya di kuda. Tiba-tiba lah kanai lakak sa kepala tu. Azab tu datangnya tiba-tiba. Lah tiba maka ketahuan tu. Begitu cepatnya azab tu datang. Ndak diujo-ujo dah. Kalau orang meninju kan nampak dah. Bisa siap-siap kok ke mailak kau. Kok siap-siap menanti kau. Kau lah tiba sedikan yang tu baca mana. Tiba-tiba palakak tu lah tiba sedi dado. Lah tiba sedi kuduk. Fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Datangnya tiba-tiba fatabhatuhum, maka jadilah mereka panik. Azab kalau datang tiba-tiba panik tak? Panik. Contoh salah gampo. Gampo datang tiba-tiba tu langsung panik. Tentu anak kadi kaca dah. Aku azabnya datang tiba-tiba. Turang di neraka tu. Bapak Ibu. Di neraka tu azab tu datang tak jauh-jauh dah. Tiba-tiba lah tiba sebab siangik gadang tabuak paruik tadi. Tiba-tiba lah tiba seulah menggigit. Tiba-tiba sasadunya. Dan membuat panik, tambah panik, stres. Nak bisa merakit-rakit saja. Fala yastati'una raddaha. Dan mereka tidak sanggup menolaknya. Nyalah tiba maka menolak leh. Kamangecan Allah dunia tiba je. Kamangecan ndak talak lah nyalah tiba lah balik. Sangat menyedihkan kondisinya. Walahum yunzarun. Mereka tidak diberi penangguhan waktu. Tidak diagih kesempatan. Kesempatan mengecek, kesempatan mailak, kesempatan. Tidak ada diagih manga-manga dah. Tidak ada diagih kesempatan apa-apa. Itu kondisinya di neraka. Atau azab tu muka belakang. Dari muka dan dari belakang. Diazab dari muka belakang. Kemudian datang azab tu tiba-tiba. Kemudian tak bisa mailak, tak bisa, pokoknya dan tidak bisa mailak dan tidak bisa menolak azab tadi. Dan tak ada lagi kesempatan mengamangan. Tu kondisi azab di neraka. Kemudian kita cari surat Fatir. Surat yang ke-35 ayat 36. Halaman 438. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar, lahum naru jahannam, bagi mereka neraka jahannam.
lahum, bagi mereka. Neraka jahanam la yuqda alaihim fayamutu. Artinya mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati. Artinya sekeras apapun azab tidak bisa mati, karena penduduk neraka tidak mati-mati. Bakok ndak dia mati, karena mati itu akhir dari azab. Orang diazab di penjara paling sadis di dunia, enggak lah, penjara paling kejam di dunia. Semenderita-menderita orang di penjara itu ujungnya mati. Kalaulah mati, habislah penderitaannya. Dan yang diaroknya mati. Matian selahnya lah selesai. Orang yang kena azab tu apa ibu? Dari penjara-penjara tu yanglah dihukum matinya. Ketika kena siksa tu, nya lebih memilih mati. Mati selesai. Tetapi penduduk neraka dengan berbagai macam azab, penderitaan, tangisan, ndak diagih mati. Sabana mengerikan di neraka itu. Ndak diagih kesempatan untuk akhir dari azab tadi. Disebutkan la yuqda, mereka tidak dibinasakan alaihim fayamutu, sampai mereka mati. Tidak bisa. Mereka tidak dimatikan. Tidak mati-mati. Terus wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Dan azab tidak ada diteringankan dah. Oh kini wak tidak mati-mati. Yo, tidak mati-mati. Tu azab ba'a tidak ada diagih keringanan. Azab di neraka tu ba'a semakin hari semakin karih. Semakin hari semakin mengerikan. Semakin hari semakin menakutkan. Semakin hari azab di neraka itu semakin keras. Sampai-sampai nanti penduduk neraka itu meminta kepada malaikat penjaga neraka, malaikat Zabaniyah, yukhaffif anna yawman minal azab. Mintalah ke Allah agar diringankan azab untuk kami agak sehari. Itu permintaan penduduk neraka itu. Mintalah ke Allah sehari salah tu azab diringankan. Diringankan di siko sama azab ko jangan patang. Memintanya. Ndak minta diantian penduduk neraka ko dah. Tapi minta di samuan senazab ringannya jangan patang. Menunjukkan apa? Azab tu makin hari makin kareh, besok tambah pedih lagi siksanya, besok tambah kejam lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dan kulit itu cerita tentang ditebalkan sampai 40 hasta. Kulit yang setipih ko merasakan sakit. Pakai orang tipis kulit arinya. Kau ditaban sampai 40 hasta untuk merasakan azab tadi. Barakali lipik tambahan rasa azab kayaknya kepada penduduk neraka. Maka apa ibu yang dirahmati Allah, seharusnya takut, Wak. Takut.
Dicerita neraka takut. Sehingga ada di antara sahabat, lupa apa namanya siapa, nya pulang, lalu pas baru kata kalau tak jaga dia, langsung salat sampai subuh. Sehingga istrinya protes, baru ketiba di rumah langsung salat lo sampai subuh. Orang rumah ada protes mereka. Baru ketiba di rumah lu salat sampai subuh. Lama nak salat. Karena protes lamanya sah. Salat kalau awak kan tak ada. Lama nak udah lalu jago lalai. Kalau sahabat lu kena protes dek lama nak salat. Salat ke salat sana. Tu aja udahnya kok sahabatnya tadi. Tak sebelum aku pas ketika aku berbaring terbayang olehku neraka aja. Pas terbayang neraka tu nak mau matoi pijangan lain je. Bagah aja. Sehingga aku salat sampai subuh. Dak mau matonya di pijangan lain gara-gara takana neraka. Itu imannya sahabat. Takana neraka nak mau matonya pijangan lain. Kok dapatlah dewa iman cu itu. Tak dewa dah umat manusia ke. Iman nama dia sahabat dan surang tadi itu. Aman dunia. Batu. Kita kana neraka nak mau tu lalu. Lah sembahyang, lah salat surang sedunia kali. Karena teringat neraka. Kemudian kita lihat lagi dalam surat Fussilat. Maaf bukan Fussilat, Al-Mu'minun. Salah, surah yang ke-23. Ayat 104, 348, halaman 348 surah Al-Mu'minun. Talfahu wujuhahumun nar wahum fiha kalihun. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Talfahu, ayatnya talfahu. Kalau talfahu ini bukan dibakar artinya, tapi dia apa? Disate. Membakar sate kau apa? Kuapi. Bolak-balik anda. Berarti penduduk neraka kau nanti dicucuk kok jo basi kok jo lah dari duburnya sampai keluar kau ubun-ubun. Nauzubillah. Bacucuk jo basi dari duburnya keluar kau ubun-ubun. Keluar kamuliknya. Basate dah. Berarti apa cucuaknya tu? Tentu basi. Kok basi dari neraka? Dari dubur keluar dari mulutnya. Dan dibakar talfahu. Babolak balian membakar.
Na'udzubillah. Basam peronoan panggangnya itu lagi. Wahum fiha, dan mereka di dalam neraka itu kalihun. Kalihun itu jadinya. Kalau orang kau dibakar bentuk sate, apa jadinya? Apa ibu sama membayangkan? Dibakar bolak-balik tu, jadinya kalihun. Kalau di situ dibayangkannya dengan bibir yang cacat, itu salah satu bentuk. Jadi kalau lah dibakar bagian muka kau, bibir kau apa bentuknya? Rata lebe. Kalihun tu dibayangkan dengan bibir yang cacat, bibir tabang, datihlah tabang ke, ini nama saya dibakar. Basate. Basate kau kan tak sampai angui dah. Sampai gambuang daging tu. Sambang kambang sampai keluar minyak daging tu. Kalau manusia kau sampai keluar namanya. Kalau daging ayam keluar minyak daging tu. Kalau di manusia panggang sampai keluar tu. Taklah. Apa nang keluar. Jika digambarkan bibir yang cacat, tabah tiap bawah. Tu bibir saya. Kalau matanya apa bentuknya? Hidungnya bah sudah dibakar tu. Mukanya bah, abuaknya bah, dadonya bah, punggungnya bah, tangannya bah, kakinya bah, dek bah cucuk je basi tu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nak acak-acak wak minta perlindungan ke Allah. Cuy itu ngerinya. Dawa awak acak-acak minta ke Allah agar diampuni dosa wak sebelum awak mati. Dan acak-acak lah awak mengingatkan orang. Ingatkan orang ju ayat-ayat sarugo, ayat-ayat neraka. Kadang orang tak tahu. Nyo dek tak takut itu kadang dek tak tahu, dek tahu dah. Tahu tak bah keadaan orang neraka? Macam mana ayat kah? Tak tahu ayatnya terjemahan guys. Basate di neraka tu nanti bacucuak dari dubur tu keluar dari muncuang. Bapanggang bentuk sate. Ba bentuknya kalihun. Ba hasil dari bapanggang muka belakang. Ba bolak-balikan membakarnya. Kita lihat balik dalam surat Az-Zukhruf Zukhruf ini ayat 74 halaman 495 sampai 195. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa fi azabi jahannam, dalam azab neraka jahannam, khalidun, kekal dalam azab. La yufattaru anhum, tidak diringankan azab dari mereka. Artinya azab semakin hari semakin berat. Wahum fihi mublisun, dan mereka dalam keadaan lah putih aso di neraka. Lah putih aso. Ya orang kena siksa saya putih aso.
Apalagi di neraka dia ndak ada jalan keluar dari neraka tu nampak di nyodoh. Jalan lari itu ndak ada. Kini banyak cerita napi yang kabur dari penjara kan lain. Tapi di neraka ndak ada cerita penduduk neraka kabur dah. Karena jalan keluar tu ndak ada. Pernah ceritakan dulu orang ingin keluar dari neraka, jo lidah tu nyobain sui-sui. Naik katih. Bara lamanya ratusan ribu tahun bain sui-sui jo lidah. Jo wajahnya mai luan badannya. Bara bariknya. Jo wajah ratusan ribu tahun mendaki. Lah nampak jalan ke keluar tu. Kan ada jalan pemasukan orang ke neraka. Bapa masuknya jalannya tadi? Bapres. Ndak bisa ke masuk langsung dah. Batak kanan dulu sekali kedua takanan ketiga ke baru masuk. Ramuak tulang ke baru bisa masuk ke dalam. 70 tahun lo tabang-tabang baru tiba di bawah. Aku nyo ratusan ribu tahun dek bersinsik je wajah kata. Lampir tiba lah nampak pintu keluar dan sampik je kata. Dia ambil dia malaikat. Campak ke bawah dia. Tak putih asa tiba di bawah. Lah ratusan ribu bersinsik. Ratusan ribu tahun. Tiba di bawah. Balopoh lo balik. Kamu bayang ratusan ribu tahun lo kau insui je wajah kateh. Yo putih haso orang di neraka. Alun azab dari muka belakang, azab kau datang tiba-tiba, tak bisa mailak, tak ada nang menolong, dan tak ada waktu tenggangnya, dan tak bisa lo mati dah. Azab makin hari makin karih lo. Tapi Allah kecaan. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimun. Ayat 77, ayat 76. Tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Masuk neraka ko salah sia. Salah wak surang. Diimbau azan mangan dak tibo. Diulang habis puasa sebalik mangan tak puasa. Orang salat awak bakon tak salat. Salah sia. Kan salah awak surang. Jadi orang lah azan, orang lah pergi ke masaji, awak sibuk menggalih jo. Sibuk jadi sawah, sibuk jadi para ilmu dia aja mau je. Jadi orang lah azan. Siap-siap lalai. Di ketika lah tiba azab tu sianan ke disalahan kecil Allah wa ma zalamnahum, kami tidak ada menzalimi mereka, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Salah wak surang kan lah do orang main bawa azan lah do, orang nama ingian lai, pengajian ada lai, orang nama ajak lai lo mangandak muah. Dan di neraka tu wanadau ya Malik, bimbaunya malaikat Malik, pemimpin malaikat yang di neraka. Wahai malaikat Malik, ana diminta ana liyaqdi alaina rabbuk, agar dimatikan kami ini. Biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Kalau soalnya mintalah ke Allah Tuhan. Matian selah kami kolai, tidak talok di kami manahan azab. Kecep Ibnu Abbas dulu di dunia nyo minta jan mati-mati. Nyo carito mati paling anti. Kalau ada orang cerita mati capek-capek ngecek, jangan cerita mati lo kini lu. Tak semangat lu dia kau. Anggan nyo mandanga cerita mati di dunia. Yang paling ditakuinya mati. Tapi ketikalah di neraka di azab, anan dimintanya mati. Dan paling ditakuinya tu itulah yang dimintanya nanti di akhirat. Dimintanya mati. Mintalah ke Allah matian selah kami kolai.
Tapi tentu tidak bisa. Orang yang di akhirat tidak akan mati-mati. Yang di surga hidup bahagia selamanya, yang di neraka menderita selamanya. Ajawab malaikat, qala innakum makithun, ayat 77. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Kalian akan hidup di siko. Kalian akan menderita di siko selama-lamanya. Ndak akan dimati-matian kalian doh. Lanjutan ayatnya 78. Laqad ji'nakum bil haqq. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa kebenaran. Kanlah do datang ayat, lah do tibo hadis, lah do orang nama ingean. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan di antara kalian terhadap kebenaran itu karihun, benci. Ndak suko mandanganan batua, pi suko mandanganan salah-salah. Kok di kantua orang cerita nan jujur-jujur, elok-elok salawat, lah cerita jujur-jujur kau. Jujur ndak zaman dulu, kini jujur mereka dah. Kalian ndak suka dengan yang benar-benar. Disampaikan kaji kau menurut Al-Quran, kau menurut hadis yang sahih, ini yang benar, ini jalan yang lurus. Nang bingkuk-bingkuk coba cari. Kanlah datang dulu nan batua ke kalian. Tetapi kalian jonan batua-batua tu yang benar-benar tu ndak. Jadi salah siapa? Salah awak. Awak di dunia dulu ndak suka jangan batu-batua. Wak suka jangan salah-salah saja. Yang nyeleneh-nyeleneh ketujuan. Kaji nang kaji. Kaji jinan jaleh-jaleh sebanyak. Amalan nan jaleh, ayatnya jaleh, hadisnya ndak takarajon dia alat. Apa karajola amalan nan ndak jaleh-jaleh. Nan jaleh-jaleh salah karajoan. Jangan nyeleneh-nyeleneh. Pemahaman jangan nyeleneh-nyeleneh. Pemahaman nalulurih salah. Kok akidah nalulurih. Karena lurih banyak mengana bingkuk-bingkuk cari. Tapi jangan lurih-lurih kau bako ndak suka. Itu jelah. Laqad ji'nakum bil haqq. Sungguh kami telah membawa kepada kalian kebenaran, walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Tapi kebanyakan di antara kalian dengan kebenaran itu kalian ndak suka. Ndak suka jangan lulur-lulur. Suka je jangan bingkuk-bingkuk tu. Lazar ni. Segitulah jawab dulu. Tu kondisi keadaan dan percakapan nanti dengan penduduk neraka. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya adalah kajwa azab tu ndak akan diringankan. Azab makin hari di neraka makin keras, makin kejam. Ndak ada kurang sedikit pun. Sama saja batang ndak, pasti dilebihkan. Azab tu datang dari muka, belakang, kiri, kanan. Azab tu datang secara tiba-tiba. Kemudian azab tu ndak ada nang menolong awak dah. Dan ndak dia waktu tangguh dah. Dan itu karena kesalahan kalian sendiri. Allah ndak pernah menzalimi hambanya, tapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Maka elok-elok salawat nan lurih-lurih salah, baik secara akidah, baik secara ibadah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Kaji nan lurih salam biak nan dak bakal jalasan tu jauh-jauh salah, nan jalih-jalih salah, nan gari-gari gadang salah. Insya-Allah selamat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa awak. Allah masukkan awak ke surga dan Allah jauhan awak dari api neraka beserta keluarga awak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.